Kemudian jangan menggunakan atau jangan banyak membeli EA atau expert advisor robot dan macam-macam. Semuanya nanti akan banyak merugikan kita. Ini adalah filosofi yang harus kita pahami. Ya, berikutnya teknik yang kita gunakan seperti apa? Teknik sniper itu. Konsepnya sedikit frekuensi kita trading, tetapi hasil makin banyak. Kemudian yang kita lakukan tentu menunggu momentum yang tepat, atau setidaknya sinyal yang sudah kita tangkap itu sudah memenuhi syarat bagi kita atau memenuhi kriteria kita. Maka gunakan price action. Nanti kita bahas bagaimana price action. Ya, saya tidak mengajari dengan indikator. Nanti kalau mau pakai indikator silakan. Saya pakai yang gampang, pakai metode price action. Apa itu price action? Salah satu teknik trading yang menggunakan acuan pergerakan harga itu sebagai indikator. Jadi fokus di harga itu sendiri. Ya, fokus di harga itu sendiri. Ya, nanti makanya kita harus mampu membaca candlestick dengan baik. Kemudian momentum ini bisa dengan syarat. Ketika kita entry mungkin sudah di sana ada peluang doji, kemudian dikuatkan dengan candle bullish misalnya. Nah, di situ baru kita nanti entry. Atau misalkan dengan memanfaatkan volatilitas. Ini volatilitas ya. Volatilitas itu pergerakan naik turun yang sangat cepat atau sangat besar. Kita bisa manfaatkan. Ya, tadi saya sudah contohkan di grup, sudah saya sampaikan. Bahkan sebelum bergerak panjang saya juga sudah berikan kisi-kisinya. Ya, kalau nanti begini, nanti mantul begini, nanti mantul turun lagi. Kemudian posisi ini nanti akan panjang lagi ke bawah. Ya, silakan dibuktikan tadi. Sebelum turun sudah kita sampaikan, sebelum terjadi reject koreksi ya tadi sudah saya sampaikan. Bahkan ketika mau turun panjang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dari mana kita bisa membaca? Dari price action, dari harga itu sendiri. Oke, nanti ketika kita manfaatkan teknik forex sniper, maka jangan menggunakan time frame di bawah H1. Pakai D1, H1. Jangan menggunakan time frame di bawah H1. Kalau kita pengen valid dan akurat. Ya, kuasai medan tadi sudah, standby sudah, siap menembak ini artinya sudah siap dengan segala resikonya. Ketika menembak harus betul-betul fokus di sana. Harus fokus dan tentu sudah menguasai tekniknya. Ya, tadi sudah saya sebutkan gunakan time frame D1, H1. Paling utama kita menggunakan D1 sebagai acuan pokok dulu. Kemudian H1 ini untuk nanti bahasanya sebagai trigger pengambilannya di H1 sini. Kuasai medan berarti kita harus pahami bagaimana cara kita membaca market tadi. Sehingga seorang sniper yang kita butuhkan adalah mampu menyesuaikan keadaan dengan cepat. Dengan cara apa? Harus menempa diri kita, mengasah keahlian kita secara terus-menerus. Karena seorang sniper juga ini tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat, membutuhkan proses. Pengalaman demi pengalaman itulah yang nanti akan mematangkan. Belajar dengan metode tertentu yang bagi kita anggap nyaman. Ya, dengan metode tertentu ini tentu sesuai dengan gaya kita masing-masing, gaya trader kita bagaimana, trading kita seperti apa. Tentu tidak sama saya dengan Pak Dede, mungkin saya dengan Mas Renal pun tidak sama metode yang kita gunakan. Yang terpenting tahu teknik dasarnya, kemudian benar-benar menguasai strateginya, strategi trading. Berikut ya kita akan percepat. Kesabaran tadi sudah kita sampaikan sebagai modal utama untuk kita mampu menembak jitu. Ya, sabar itu yang betul-betul kita uji dan kita latihkan. Karena kalau kita tidak sabar, sebentar-bentar entry, ya belum masuk di peluang yang valid,
ya sinyal yang betul-betul kuat di sana, kita tiba-tiba demam. Ada candle panjang ke bawah, langsung sell. Ya, padahal ini baru menit-menit awal, tidak bisa serta-merta kita mengikuti nanti. Maka kesabaran. Ya, siap menembak tadi berarti harus memahami penggunaan dan disiplin. Hindari overtrade. Artinya hindari transaksi yang berlebihan. Ingat, ketahanan harus kita perhatikan. Itu kenapa saya selalu sampaikan ketika rugi, saya sampaikan rugi, ketika untung, saya sampaikan untung. Biar ada pembelajaran. Tidak yang ditutupi, kalau salah ya salah, harus bisa merubah. Udah tadi sudah siap semuanya. Baik, kita akan masuk di triggernya nanti. Triggernya yang kita gunakan adalah nanti support resisten. Kemudian ada detak atau pergerakan, atau bahasanya intensitas gerak. Jadi detak demi detak itu kita perhatikan. Ya, saya memberikan contoh misalkan marketnya naik 5 kali, kemudian misalkan begini ya, ini kuat naik, kemudian seolah-olah naik 3 kali, turun 2 kali, naik 10 kali, turun 8 kali. Artinya apa? Artinya pergerakan itu mengarah kemana? Kita lihat bodinya. Kita lihat bodinya makin besar kemana. Kalau dia naik kuat ke atas, lama-lama makin tebal, makin tebal, makin tebal, berarti arahnya dominan ke sana. Ini membaca intensitas atau detak pergerakan. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi informasi yang penting bagi kita untuk menentukan nanti. Bahasanya kalau kita lihat gampang di pasar itu, misalkan penjualan buah naga misalkan. Penjualan buah naga cepat sekali habisnya. Cepat sekali habisnya. Artinya pembelian makin banyak sekali. Berbeda, belinya habis tapi dari pagi sampai jam 5 sore. Ini sangat berbeda dengan ketika pagi jam 8 sudah ramai, banyak pembeli. Jam 10 sudah habis. Ini artinya intensitasnya tinggi sekali. Transaksi di sana banyak sekali, pembeli banyak sekali. Nah, ini yang saya maksud dengan intensitas. Nanti diperhatikan di sana. Karena nanti kalau kita memahami semuanya, setiap saat, ya setiap waktu kita tidak bisa tentukan. Peluang datangnya secara tiba-tiba. Tidak bisa dijami. Misalkan, jam ramenya jam 7 malam sampai jam 10 malam. Iya, ini jam rame marketnya, tapi belum tentu nanti peluang bagi kita itu di situ. Bisa saja nanti pagi, bisa saja siang, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, membaca pergerakan itu seperti apa. Perhatikan, kalau dia lama sekali, ya misalkan di awal waktu dia bergerak naik, dia lama sekali, tidak turun-turun. Ya perhatikan, lama dia dan bertahan di sana, lama dan bertahan. Maka kalau kondisi seperti ini, ya naik kecil sekali, turun kecil lagi, kemudian naik lagi. Perhatikan, ini titik pembukaan, titik open, dia tidak sampai keluar dari titik open, hanya berputar di atas ini. Kemudian bertahan lama sampai 30 menit, bahkan sama, masih kondisinya masih tebal begini, masih kotak. Maka hati-hati kondisi seperti ini, dia akan lanjut naik. Ya, itu kenapa kita bisa membaca sebelum candle itu panjang. Ya, tadi saya contohkan nanti. Ya, bukan kita mengada-ngada, enggak. Semuanya live, kita tadi sama-sama monitor. Kemudian cepat panjang di menit-menit awal, maka bisa kembali dengan cepat juga. Kalau di awal menit, 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit, dia bergerak panjang sekali, maka hati-hati, jangan ikuti dulu. Biarkan dia selesai, sampai stabil. Ya biasanya kalau panjang cepat begini, dia kembali dengan cepat juga. Perhatikan waktunya, kalau misalkan bergerak di menit-menit awal, biarkan dia bergerak dulu. Jangan coba-coba untuk masuk di awal. Usahakan stabil ya, 30 menit mungkin ya, sekitar 30 menit. 30 menit kok dia masih kuat tebal, maka hati-hati, ini akan lanjut turun. Kalau kita mau mengambil peluang turun, maka tunggu dia koreksi ke atas. Jadi ini ekor, ini jadi begini. Kita bisa masuk di sini. Tunggu koreksi, jangan begini langsung masuk sell. Karena kebanyakan teman-teman juga, ini ketika tebal merah, sudah 30 menit memang merah ini, tapi tidak sabar. Akhirnya masuk di sini sell. Begitu masuk dia tidak lama naik lagi. Begitu ganti candle tidak sampai turun naik lagi. Nah inilah yang kita khawatirkan nanti di sana.
Maka kalau kita mau entry sell dalam kondisi tebal, kotak tidak ada ekornya di bawah, ya jangan masuk sell. Kalau masuk mungkin melawan buy boleh, tapi harus dengan perhitungan. Kalau kita mau masuk sell, maka tunggu dia sampai koreksi seperti ini. Ini ada ekor, ini bodinya. Sehingga ini ada peluang di sana untuk minimal kembali lagi. Kemudian berikutnya di menit-menit akhir ya. Di menit-menit akhir perhatikan. Kalau kita pakai H1, di menit-menit akhir jika kuat, jika tebal, maka berhati-hati di situ akan berpeluang untuk lanjut lagi. Di menit-menit akhir. Kalau di menit-menit akhir dia jadi ekor begini, nah ini berarti dia akan naik ya, peluangnya akan naik, banyak akan naiknya. Ini yang kita nanti harus perhatikan ketika membaca pergerakan intensitasnya, intensitas gerak. Bahasa saya adalah detak-detaknya, itu yang saya sampaikan di grup. Dan yang ketiga nanti kita bisa manfaatkan dari breakout ya. Breakout lebih kuat, lebih valid ketika tidak sedang kuat, tidak panjang sekali. Berikutnya panjang sekali, di sana mendekati area resisten lagi, hati-hati. Kemudian di sana ada ring, atau misalkan pergerakan harian ini sudah mencapai ringnya, maka hati-hati. Bisa saja ini koreksi nanti. Ya, ini nanti coba diperhatikan. Oke, sekarang kita akan coba untuk memberikan contohnya. Ya, mungkin bisa teman-teman juga nanti bisa lihat bagaimana contoh penerapannya. Ya tentu tidak semuanya nanti juga bisa kita terapkan semuanya dengan kondisi masing-masing ya, silakan nanti dicoba, dieksplor. Maka di awal ketika kita belum menguasai tekniknya, jangan menggunakan real, atau paling tidak jangan memaksa diri, belajar aja dulu. Belajar dengan lot yang stabil, modal yang stabil. Baru kalau sudah menguasai, hajar pakai real account. Ya ini pesan saya, karena betul-betul sangat-sangat membahayakan. Ya, saya akan coba untuk memberikan contohnya. Ya, saya akan berikan contoh dulu. Ya, ini ya. Oke, saya akan contohkan untuk. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu contoh screenshot yang tadi saya sampaikan. Ya, screenshot yang tadi saya sampaikan. Saya mengambil posisi sell di harga 1846.60. Ya, perhatikan ini saya di angka di menit ke 28. Jadi tidak di menit-menit awal, di menit-menit yang sudah berjalan cukup jauh dari pembukaan, sehingga area stabil mulai terlihat di sana. Oke. Kenapa saya tidak ngambil buy? Yang pertama, saya melihat di angka di menit ini sudah turun ya, sementara di awal sudah naik duluan. Ini sebelum turun tadi awalnya naik sampai di sini. Setelah sampai di atas ternyata ditolak oleh seller. Nah, ini ditolak oleh seller, bahkan semakin kuat, makin kuat. Kemudian saya melihat waktunya sudah hampir 30 menit. Sampai di bawah saya tidak masuk. Tadi saya sadar ini sampai tebal di sana, saya tidak masuk sell di sini karena ini adalah area rawan. Sehingga betul-betul harus mencari peluang dari koreksinya. Koreksi itu ya ini bergerak sebentar untuk melanjutkan turun lagi. Ini namanya koreksi. Ya, dia kuat turun tapi seolah-olah dia mau naik, tapi sementara. Ya, ini adalah koreksi, bagian dari koreksi. Silakan nanti dipraktekkan model-model seperti ini. Kalau kita mengambil sell sesuai dengan arah pergerakan running, maka jangan mengambil di posisi bawah atau di posisi tidak ada ekornya, tebel, kotak gitu. Ya kotak begini. Ini jangan ngambil sell di sini. Tunggu sampai ada koreksi. Ya boleh sekian, boleh naik lagi, kalau misalkan naik lagi. Baru kita entry sell di sana. Ya ini adalah contoh kita pengambilan di momentum, artinya running saja, memanfaatkan running. Alasannya apa? Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, naik sudah tidak kuat. Dari mana kita melihat tidak kuat? Sudah naik di atas, ditolak oleh seller dan bahkan kuat ke bawahnya. Ya, kemudian sampai menembus area sini tadi. Nah, maka ini saya jadikan sebagai area support bagi saya. Support untuk melihat ketahanan ini nanti. Sehingga minimal kalau saya nanti exit, ya paling tidak di ujungnya di sini.
Bagaimana kalau nanti naik lagi? Nanti ketika naik lagi tentu harus sudah siap ya. Ada banyak contoh yang tadi sudah saya siapkan terkait yang baru saja juga, baru belum lama, belum belum sampai jam-jaman saya tadi keluar dari market.